Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang sangat positif ini. Semoga apa yang kita amalkan mendapatkan restu dan juga mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk sedikit membahas tentang suatu amalan yang sudah menjadi tradisi bagi kita bangsa Indonesia, khususnya adalah warga Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Tiada lain adalah kegiatan tahlilan untuk mayit bagi keluarga yang ditinggal oleh si mayit tersebut. Artinya tradisi tahlilan itu sudah mengakar di masyarakat. Tujuannya adalah setiap rumah tangga yang ada dari keluarganya meninggal dunia, maka dilaksanakanlah tahlilan dengan tujuan untuk mendoakan mayit yang sudah meninggalkan dari keluarga tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, apakah tahlilan yang biasa kita lakukan, yang mana susunan acaranya biasanya adalah pertama adalah pembacaan surat Al-Fatihah sebagai iftitah atau pembukaan, kemudian pembacaan surat Yasin, kemudian pembacaan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lain sebagainya. Apakah yang demikian itu konon pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebagian masyarakat atau sebagian kelompok, gampangnya adalah kelompok Wahabi, itu mengatakan bahwa tahlilan itu haram, bahkan hukumnya bid'ah dolalah. Arti dolalah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu ada di neraka menurut orang-orang Wahabi. Alasan mereka tiada lain karena acara tahlilan yang sering kita lakukan itu menurut Wahabi adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah memang demikian kenyataannya? Sebenarnya kalau kita jeli dan mau mengkaji tentang hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi pernah perintah kepada umat Islam, yaitu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, umat Islam khususnya bangsa Indonesia berpegang teguh dengan hadis ini, yaitu perintah Nabi agar kita ini membacakan surat Yasin untuk mayit kita. Ala mautakum, untuk mayit kalian, kata Nabi. Siapa itu mayit kita? Yaitu dari keluarga yang telah meninggal dunia, atau handai tolan, atau tetangga, atau kawan-kawan sejawat. Lah ini kalau meninggal dunia hendaklah dibacakan surat Yasin. Perintah Nabi ini mutlak, tidak ada ikatan apa-apa. Bahkan tidak ada kapan itu waktu ditentukan yang harus membaca Yasin bagi mayit. Tapi Nabi secara mutlak mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Artinya kita boleh membaca surat Yasin itu pada saat mayit dalam keadaan sakaratul maut. Boleh, ya. Ini boleh. Memang disunnahkan. Atau tatkala mayit itu pas dicabut nyawanya dan kemudian meninggal dunia dengan yakin, maka kita bacakan surat Yasin. Atau juga boleh paginya mayit itu meninggal dunia, malam harinya kita membacakan surat Yasin. Itu boleh, nggak ada kaidah kapan waktunya. Nabi hanya mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Nah, dengan demikian kita umat Islam seringkali mengadakan acara tahlilan
yang isinya adalah pembacaan surat Yasin untuk mayit dari keluarga kita. Kadang hari pertama, kadang hari kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-15 itu boleh ya, ke-50, ke-100, keberapa saja itu boleh, tidak ada masalah ya. Nah, ini yang kita pegang. Jadi Nabi hanya mengatakan secara mutlak, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Inilah dasar utama bagi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya yang di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, adalah mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW ini di dalam rangkaian pembacaan tahlil untuk mayit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, apakah Nabi sendiri pernah mendoakan orang mayit? Ya, artinya dari kalangan para sahabat yang sudah meninggal dunia. Oh, Nabi pernah. Kalau kita jeli, bahkan ini hadis riwayatnya Imam Muslim pada nomor 1618 ya. Di sana ada hadis yaitu an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan jatah nginep di rumah Siti Aisyah, yahruju min akhiril laili ilal baqi', itu Nabi selalu keluar pada pertengahan malam terakhir itu ke makam pekuburan Baqi'. Kalau kita tahu makam Baqi' itu dari Hujratun Nabi atau dari rumah Nabi itu hanya kurang lebih 100 meter lah, demikian ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang pernah haji atau pernah umrah itu tahu. Jadi di depannya Masjid Nabawi itu ada kuburan besar, itu namanya Baqi'. Jadi cuma jalan kaki. Nah, Nabi konon di zaman Siti Aisyah ya, kemudian Nabi nginep di rumah beliau Siti Aisyah, maka Nabi kalau sudah akhir malam mendekati subuh itu beliau seringkali pergi ke Baqi'. Untuk apa? Yaitu Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni makam pekuburan mukminin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Dan pasti engkau atau kalian akan mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, yaitu Allah SWT ya, secepatnya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sedangkan kami yang masih hidup maksudnya itu akan segera mengikuti langkah kalian, maksudnya dalam kematian, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ufir li ahlil baqi'il gharqat. Ya Allah, ampunilah bagi penduduk kuburan Baqi' yang sangat mulia ini. Itu doa Nabi untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dimakamkan di makam pekuburan Baqi'. Loh, Nabi mendoakan kan? Ya, yang satu tadi Nabi menyuruh umat Islam untuk membacakan Yasin untuk apa? Mayat dari kalangan umat Islam. Yang sini, hadis ini Nabi mendoakan orang-orang yang telah wafat dan dimakamkan di pekuburan Baqi'. Loh, ini dua hadis dirangkai, sebenarnya itulah contoh dari tahlilan itu sendiri. Bahkan ma'asyiral muslimin di dalam Al-Quran ini ya, itu Allah bersaksi bahwasanya orang-orang Islam, para sahabat yang masuk Islamnya itu belakangan, itu pernah berdoa kepada Allah memohonkan ampun bagi umat Islam yang masuk, alias para sahabat yang masuk Islam di zaman Nabi yang mendahului mereka meninggal dunia, entah itu dalam rangka memang sakit kemudian wafat atau dalam peperangan ya, itu diabadikan doanya orang-orang yang datang setelah akhir-akhir Islam, maksudnya setelah para sahabat ini masuk Islam di akhir-akhir ya, zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, sedangkan orang-orang terdahulunya sudah meninggal dunia. Dalam ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini surat Al-Hasyr ayat 10 yang artinya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka yang di sini adalah orang-orang Islam yang masuk dahulu keislamannya itu kepada Nabi Muhammad SAW, utama orang-orang lama, ya, para sahabat yang sudah lama, kemudian mereka meninggal dunia banyak kan, termasuk yang di mana tadi, di kuburan Baqi al-Gharqad tadi. Kemudian orang-orang setelahnya berdoa begini, yaquluna, mereka orang-orang baru ini berdoa, Rabbana, ya Allah, ya, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu iman lebih dahuluan tapi sudah meninggal dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami itu ghillan, dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau itu adalah maha penyantun dan juga maha penyayang. Coba ini, doanya orang yang masuk Islam belakangan itu dirangkai di dalam Al-Quran yang isinya mendoakan orang-orang yang masuk Islam terdahulu yang sudah meninggal dunia. Luar biasa. Itu hakikatnya tahlilan. Substansi tahlilan adalah seseorang mendoakan orang yang muslim dan mati terlebih dahulu. Ini substansinya tahlilan, ya. Kemudian para nabi pun ternyata juga ada yang mendoakan orang-orang yang terlebih dahulu, atau juga mendoakan umat Islam secara umum, ya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati. Contohnya adalah di dalam surat Nuh. Nabi Nuh itu mengatakan, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid dhalimina illa tabara. Rabbi, ya Allah, ighfirli, ampunilah hamba, wali walidayya, dan juga kedua orang tua hamba, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan juga ampunilah orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan dalam keadaan beriman, walil mu'minin, dan juga ampunilah orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, wala tazidid dhalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahi bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu illa tabara, kecuali kebinasaan bagi mereka. Itu surat Nuh ayat 28. Lihat, Nabi Nuh juga mendoakan orang-orang yang orang-orang lain maksudnya yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya, umum, karena mukminin dan mukminat. Kemudian Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama di dalam doa beliau, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini surat Ibrahim ayat 41. Artinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ifirli, ampunilah kami, wali walidayya, dan kedua orang tua kami, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yauma yakumul hisab, yaitu kelak kalau sudah datang hari pembalasan atau hari kiamat. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, dengan demikian maka kita tahu bahwasanya amaliyah tahlilan, doa untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Tapi kalau doa tahlil itu khusus untuk orang yang meninggal dunia, itu ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari mayoritas masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang menghuni mayoritas negeri ini, jangan takut dituduh bid'ah. Kita tetap akan mengamalkan tahlilan ila yaumil qiyamah dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, karena apa yang kita lakukan itu pada dasarnya sudah pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diamalkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, dan juga dilestarikan oleh para sahabat.
dan juga kita semuanya para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah sampai detik ini tetap melakukan tahlilan untuk mayit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi